Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat, memanggang bagian dalamnya sampai tampak seperti oven. Asap berwarna putih samar membumbung dari kuali obat berwarna merah tua. Ekspresi Xiaoyan serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam ke pil obat embrio yang perlahan berputar di dalam api hijau giok di dalam kuali obat. Setelah penyulingan hangat dengan nyala api, aroma obat berangsur-angsur naik dari kuali setelah sekitar setengah jam. Xiaoyan menghirup aroma obat dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya terbuka dan penutup kuali obat secara otomatis terbuka. Pil obat hijau bulat di dalam otomatis terbang keluar dan mendarat di tangan Xiaoyan. Dia menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang tersisa yang dibawa di dalam pil obat. Pil campuran tulang campuran ini mungkin tidak dianggap setinggi itu di antara pil obat tingkat 6. Tapi itu tetaplah pil obat tingkat 6 asli. Meskipun Xiaoyan mendapat bantuan dari Glaze Lotus Heart Flame, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi saat memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Dia telah menghabiskan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memperbaiki satu pil. Xiaoyan menyimpan pil cetakan tulang campuran ke dalam botol batu giok dan meregangkan pinggangnya. Ya Allah memandang Xiaoyan yang berhasil menyempurnakan setelah menghabiskan sepanjang malam. Dia perlahan berkata, "Api surgawi baru ini yang terbentuk dari penggabungan dua api surgawi memang memiliki kekuatan yang besar. Namun itu juga karena alasan ini sehingga kamu tidak dapat mengontrolnya semulus caramu mengontrol api inti teratai hijau dulu." Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari Glaze Lotus Core Flame saat ini. Kamu harus berlatih menggunakannya. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan tingkat keberhasilan permurnian pil obat. Yao Lao mengingatkan. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam cincin penyimpanannya. Tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Pil obat berhasil dimurnikan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Xiaoyan berjalan ke pintu kamar begitu dia mengatakan ini. Yao Lao tertawa di belakangnya saat sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sebelum akhirnya lenyap. Setelah Xiaoyan keluar dari kamar, seorang pelayan wanita yang menunggu di samping melangkah maju dan melapor kepadanya dengan suara lembut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Yao Ye tiba-tiba datang ke Xiao Mansion pagi ini. Keluarga kekaisaran sebenarnya sangat tidak sabar. Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Karakter Yao Ye sangat jelas, jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Xiaoyan tersenyum. Dia meningkatkan langkahnya dan memasuki aula beberapa saat kemudian. Melihat Xiao Ding dan Xiao Li bercakap-cakap dengan Yao Ye. Yao Ye yang awalnya mengobrol dengan Xiao Ding dan Xiao Li buru-buru berdiri saat tatapannya melihat Xiaoyan muncul. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Aku benar-benar minta maaf karena datang dan mengganggumu pagi-pagi sekali." Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu jika pil cetakan tulang campuran itu berhasil disempurnakan?" Xiaoyan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera menyeringai dan mengangguk sedikit. Dia berkata, "Untungnya aku telah memenuhi harapanmu." Yao Ye segera senang setelah mendengarnya. Wajah cantiknya segera menunjukkan senyuman yang mengharukan.
Xiaoyan melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Segera dilemparkan olehnya ke Yaoye. Yaoye sangat terkejut saat melihat botol giok itu dilemparkan. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Xiaoyan dengan tatapan menegur. Dia bahkan berani melemparkan pil obat tingkat tinggi sembarangan. Apakah ini pil cetakan tulang campuran? Yaoye dengan hati-hati memiringkan botol giok dan menuangkan pil cetakan tulang campuran yang memiliki aroma obat yang tidak biasa ke tangannya yang lembut. Yaoye agak kagum saat berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat banyak, bahkan dia belum melihat banyak pil obat tingkat 6. Ya, Xiaoyan mengangguk dan berkata dengan wajah berseri-seri. Namun kekuatan obat dari jenis pil obat ini terlalu berlebihan. Karena itu hanya magical beast yang dapat mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga membutuhkan alchemist untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat benar-benar diaktifkan. Yaoye juga kaget saat mendengar pil obat ini sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Matanya yang cerah segera melihat ke arah Xiaoyan dan dengan malu berkata, "Karena sudah seperti ini, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiaoyan lagi." Aku baik-baik saja dengan itu, karena aku bisa melihat binatang bersisik laut yang tenang, yang misterius dari keluarga kekaisaran. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yaoye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah riang. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Mansion ketika mereka melihat Ziyan yang menopang kepala kecilnya dengan tangannya saat dia duduk di tangga merasa sangat bosan. Dia segera melompat dengan gembira saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak berdaya menghadapi gadis yang akan tetap dekat dengan orang ini. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Tanpa ditemani, Ziyan menjadi sangat bosan, karena itu Xiaoyan hanya bisa membawanya. Kereta mewah Yaoye dihentikan di luar pintu masuk Xiao Mansion. Xiaoyan begitu saja menarik Ziyan dan menaikkannya. Setelah itu, di bawah perintah Yaoye, pengemudi mengarahkan hewan liar seputih salju untuk bergegas ke pedalaman kota kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, gerbong berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran. Xiaoyan dan Ziyan tidak berhenti lama setelah mereka turun dari gerbong saat mereka mengikuti Yaoye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau yang sangat besar di puncak gunung. Ketika Xiaoyan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Dia melangkah maju untuk menyambut mereka. Hatinya yang tegang juga sangat rileks saat melihat sedikit kegembiraan di wajah Yaoye. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa kecil. "Kita semua sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan." Yaoye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok itu kepada Jia Xingtian. Setelah itu dia juga menyebutkan soal pil obat yang perlu diaktifkan. Jia Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan sopan. "Kalau begitu, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiaoyan lagi." Xiaoyan tersenyum, tatapannya mengarah ke danau yang sangat besar. Dia samar-samar bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi di dasar danau. Danau ini sebenarnya memiliki ular yang besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Selama waktu Xiaoyan merasakannya, Ziyan di samping tiba-tiba berteriak karena terkejut. Jia Xingtian dan Yaoye terkejut saat mereka mendengar Ziyan membuka mulutnya. Tatapan mereka segera menatap gadis kecil ini dengan heran. Sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tak disangka gadis kecil yang imut ini ternyata bisa mengamarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Xiaoyan di samping itu tidak terkejut dengannya. Dia sebenarnya juga merupakan magical beast yang peringkatnya kemungkinan besar cukup tinggi. Tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan magical beast yang tersembunyi di dalam danau. "Jiao Lao, tolong panggil Serenasi Skelly Beast."
Jia Xingtian buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di atas air sebelum langsung menembus air. Doki yang kuat meledak di dalamnya. Setelah doki dituangkan, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah mendidih membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan permukaan danau yang menggelegak, Xiaoyan yang berada di tepi pantai juga merasakannya dengan jelas. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Ketika permukaan danau mulai menggelembung lebih kencang, pilar air besar tiba-tiba meletus dari bawah danau sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit yang cerah dengan cepat menghujani. Pilar air melesat ke langit dan raungan yang tidak biasa, rendah, dan dalam tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menempati setengah dari danau. Magical Beast yang muncul di depan Xiaoyan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk pertempuran Heaven Swallowing Python di masa lalu. Tubuh besar yang berkelok-kelok ditutupi dengan sisik biru tua yang memantulkan kilatan dingin yang pekat di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk skrup biru, mata besarnya yang seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Jelas sekali binatang raksasa ini seharusnya adalah binatang penjaga misterius dari keluarga kekaisaran Chiama. Binatang bersisik laut yang tenang. Old Jia, kenapa kamu membangunkanku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dengan kondisiku saat ini, aku tidak akan bisa banyak membantu? Binatang besar itu baru saja muncul ketika suara seperti guntur yang membawa bergema di atas permukaan danau. Jia Xingtian yang berdiri di atas danau mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Serena si Scaly Beast. Dia berkata, "Orang tua, aku tidak mengganggumu. Lihat, apa ini?" Jia Xingtian berbicara sambil melambaikan tangannya. Pil cetakan tulang campuran itu menembus botol giok dan segera ditangguhkan di depannya, berkedip-kedip dengan kilau samar. Munculnya pil cetakan tulang campuran segera menghasilkan aroma obat yang pekat yang menutupi danau ini. The Serena si Scaly Beast mengendus aroma obat ini sebelum terkejut sejenak. Suaranya yang keras memiliki kegembiraan tambahan yang sulit untuk disembunyikan. Pil cetakan tulang campuran, kamu akhirnya mendapatkannya. Jia Xingtian tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan di pantai dan tertawa. Tuan Xiaoyan, kami akan merepotkanmu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Baunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok muncul dari punggungnya dan bergegas ke langit sebelum berkedip dan muncul di dekat kepala besar Serena si Scaly Beast. Mata binatang besar itu menatap sosok kecil di depannya. Uap yang menyebar di tubuh Serena si Scaly Beast tiba-tiba berkurang drastis. Sesaat kemudian tiba-tiba ia berteriak, "Bocah, aura afinitas api padamu terlalu kuat. Menjauhlah dariku." Semua orang tercengang ketika mereka melihat Serena si Scaly Beast bereaksi begitu kuat. Xiaoyan adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia melirik sayap api hijau giok di punggungnya dan tiba-tiba mengerti. Magical Beast ini adalah afinitas air Magical Beast. Secara alami sangat takut pada sesuatu seperti api surgawi. Selain itu, api surgawi di dalam tubuhnya adalah penggabungan dari dua jenis api surgawi. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tidak heran jika dia bereaksi seperti itu. Dua suara angin deras tiba-tiba muncul dari bawah, tepat ketika binatang bersisik laut yang tenang itu sedikit panik. Jiaolao dan Zian kecil yang berwajah penasaran juga bergegas maju sebelum melayang di samping Xiaoyan. Orang tua tidak perlu panik. Tuan Xiaoyan adalah seorang alkemis. Aura afinitas api di dalam tubuhnya secara alami sangat kuat. Pil cetakan tulang campuran ini disempurnakan olehnya. Namun beberapa metode tambahan diperlukan jika seseorang ingin sepenuhnya mengaktifkan semua efek pengobatannya. Oleh karena itu, kamu harus bertahan sedikit. Jia Xingtian tertawa. The Serena si Scaly Beast sedikit lebih tenang saat mendengar kata-kata Jia Xingtian. Namun dia masih tidak berani membiarkan Xiaoyan terlalu dekat. Kondisinya saat ini sangat mengerikan dan aura afinitas api di dalam Xiaoyan
jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan afinitas api biasa Doki. Orang ini terlihat sangat besar, ini benar-benar tidak terduga bahwa dia sangat pemalu. Zian segera mengejek ketika dia melihat binatang bersisik laut tenang ini agak pemalu. Gadis kecil, apa kamu cari mati? Binatang bersisik laut yang tenang mungkin takut pada Xiaoyan, tapi Zian hanyalah anak kecil. Apalagi karakternya sangat kejam, oleh karena itu dia berteriak dengan marah. Cacing raksasa bau, kamu berani menjadi galak kepadaku. Kamulah yang mencari mati. Telinga Zian diguncang oleh suara seperti guntur sampai mati rasa. Tangan halus Zian kecil memegangi pinggang kecilnya saat dia meraung dengan marah. Saat aumannya terdengar, ada cahaya berwarna ungu yang tertinggal di matanya yang seperti permata. Mata binatang besar itu menatap Zian di depannya dengan sangat marah. The Serena si Scalibis baru saja akan mengaum dengan marah ketika tiba-tiba melihat cahaya ungu aneh di mata Zian. The Serena si Scalibis segera merasakan tekanan yang tidak biasa menyebar dari dalam rohnya tanpa peringatan sebelumnya. Saat tekanan ini menyebar, tubuh besarnya tampak telah menerima semacam kekuatan dorong yang menyebabkan tiba-tiba tenggelam. Meski tubuhnya stabil setelah tenggelam sesaat kemudian, namun perasaan ini menyebabkan lautan badai terbentuk di hati Serena si Scalibis. Mata binatang buas yang sangat besar itu dipenuhi dengan semacam keheranan dan tercengang. Mengingat kekuatannya, dia dapat melihat bahwa kekuatan Zian hanya di kelas doang. Namun tekanan sebelumnya sangatlah berbeda. Biasanya hanya ada dua kemungkinan alasan mengapa Magical Beast merasakan tekanan seperti itu. Salah satunya karena ada celah yang sangat besar di antara keduanya. Yang lainnya adalah karena garis keturunan seseorang. Kemungkinan pertama secara alami bisa dihilangkan. Ada celah ketika kekuatan Zian dibandingkan dengan yang ada di Serena si Scalibis. Jika ini masalahnya, hanya ada penjelasan kedua. Darah di dalam tubuh Zian memiliki semacam efek menekan terhadap binatang bersisik laut yang tenang. Itu seperti tekanan yang diberikan makhluk kekuasaan pada keberadaan yang lebih lemah. Gadis kecil ini sebenarnya juga Magical Beast. Apa sebenarnya bentuk aslinya jika dia bahkan bisa membuatku merasa tertekan dan takut? Jangan katakan padaku bahwa dia mewarisi darah dari zaman kuno. Mata besar itu menatap Zian di depannya. Beberapa saat kemudian sebelum Serena si Scalibis tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Jika seseorang mendengarkan suara itu dengan hati-hati, dia akan merasakan semacam perasaan yang berperingkat lebih rendah. Transformasi dari Aulman Serena si Scalibis tidak dapat lepas dari perhatian Jia Xingtian, yang sangat akrab dengan binatang itu. Meskipun wajahnya berubah drastis, hatinya sangat terguncang. Tatapannya samar-samar menatap Zian di samping sisi Xiaoyan dan merasakan perasaan tidak percaya di dalam hatinya. Binatang bersisik laut yang tenang ini dianggap sebagai binatang ajaib yang langka dan sangat kuat. Jika tidak, akan sulit mencapai peringkat ke-6 ini. Namun bahkan gadis kecil ini membuatnya takut. Apa status orang ini? Zian hanya mengangkat hidungnya setelah melihat Serena si Scalibis. Dia menyeringai Xiaoyan dan mendengus bangga. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala kecil Zian. Setelah adegan tadi, dia juga semakin penasaran dengan wujud asli Zian. Dia benar-benar mampu menyebabkan Serena si Scalibis yang begitu kuat menjadi sangat takut. Baiklah, jangan buang waktu. Xiaoyan tersenyum pada Jia Xingtian. Dia melambaikan tangannya dan pil cetakan tulang campuran di tangannya juga bergegas ke depan. Setelah itu matanya menatap ke Serena si Scalibis dan berkata, "Apakah kamu siap? Mungkin akan ada sedikit rasa sakit di awal." Terima kasih banyak. Bahkan dengan karakter sombong dari Serena si Scalibis, dia tidak lagi berani bertindak sombong setelah adegan sebelumnya. Melihat sikap akrab antara Xiaoyan dan Zian, itu juga sedikit lebih sopan saat berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Gumpalan api hijau giok membungkus pil cetakan tulang campuran itu. Dengan jentikan jarinya, api membungkus pil obat saat terbang menuju bagian atas kepala Serena si Scalibis. Pil obat dikelilingi oleh api itu.
Sesaat kemudian segel tangan Xiaoyan berubah dan nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Di bawah suhu panas itu, cahaya hijau pekat tiba-tiba menyebar darinya dan membungkus tubuh besar binatang bersisik laut ke dalamnya seperti air terjun. Tubuh binatang itu tiba-tiba mulai berputar mengikuti penutup cahaya yang aneh. Cara itu tampak seolah-olah agak menyakitkan karena raungan rendah dan dalam terdengar berulang kali. Jia Xingtian di samping sedang melihat tindakan Serena si Skelibis dan menggosok kedua tangannya dengan agak cemas. Namun dia tidak berani menyela saat melihat ekspresi serius Xiaoyan. Raungan binatang yang rendah dan dalam berlangsung selama hampir 10 menit sebelum mereka perlahan melemah. Pada saat ini Jia Xingtian dengan gembira melihat berbagai luka yang menutupi tubuh si Serena si Skelibis sebenarnya mulai secara bertahap menunjukkan jejak kesembuhan. Cahaya hijau aneh itu memiliki dampak yang sangat besar pada luka-luka itu. Di bawah cahaya hijau yang tersebar itu, tidak hanya luka di permukaan Serena si Skelibis secara bertahap sembuh, tetapi bahkan aura kelelahan awalnya secara bertahap meningkat pada saat ini. Kegembiraan di wajah Jia Xingtian berangsur-angsur menjadi lebih padat pada saat dia merasakan aura yang tumbuh yang dipancarkan dari tubuh Serena si Skelibis di depannya. The Serena si Skelibis telah berjuang untuk membantu keluarga kekaisaran di masa mudanya dan telah menderita banyak luka fatal. Namun pada saat ini secara bertahap pulih ke kekuatan puncaknya di bawah pengaruh pil campuran tulang campuran. Ini tidak diragukan lagi adalah cara bahagia bagi keluarga kekaisaran yang patut dirayakan. Xiaoyan menghela nafas lega saat pil obat menghilang. Dia menarik kekuatan spiritual yang telah dia sebarkan dan bertepuk tangan sebelum berbicara dengan Jia Xingtian di samping sambil tersenyum. Lukanya sebagian besar sudah sembuh dan seharusnya dapat pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih banyak Tuan Xiaoyan. Kamu dapat datang dan mencari kami jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu jika dalam kemampuan kami untuk melakukannya. Jia Xingtian segera berbicara dengan kegembiraan saat mendengar ini. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan lemah. Kamu tidak perlu membantu. Yang perlu dilakukan keluarga kekaisaran adalah melakukan yang terbaik dalam pertempuran besar yang menentukan 2 hari dari sekarang. Itu wajar saja, Jia Xingtian tersenyum saat dia menjawab. Mata tertutup rapat dari Serena si Skelibis juga tiba-tiba terbuka saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Jia Xingtian. Aura tajam meletus dari tubuhnya sebelum menutupi seluruh gunung. Xiaoyan juga mengangguk dengan kepuasan saat dia merasakan aura kuat dari binatang bersisik laut yang tenang. Kekuatan ini memang layak untuk diintervensi. Meskipun kekuatan keluarga kekaisaran pasti akan melonjak karena ini, dia hanya bisa berharap mereka tidak akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan banyak modal karena ini. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan binatang bersisik laut yang tenang, dia juga memiliki kemampuan untuk membiarkannya kehilangan kekuatan bertarungnya sekali lagi. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.